Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju hari ini. Kabar ini menguat usai sejumlah tokoh menemui Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore kemarin. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Muhammad Reza langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat pagi, Reza. Reza, apakah hari ini akan dilakukan reshuffle Kabinet? Selamat pagi Valencia, besar kemungkinan bahwa pada hari ini Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle kabinet atau perombakan Kabinet Indonesia Maju. Karena kalau kita lihat hari ini jadwal Presiden Joko Widodo direncanakan akan melantik pejabat negara yang rencananya akan dilakukan pada siang hari nanti tepatnya pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sampai saat ini kami tidak mengetahui siapa pejabat negara yang nantinya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Tapi kami wartawan Istana mensinyalir bahwa ini ada erat kaitannya dengan perombakan atau reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Karena terkait dengan sinyal reshuffle kabinet ini sudah menguat sejak kemarin, apalagi kalau kita lihat pada Selasa sore kemarin, sejumlah menteri kemudian elit politik juga menemui Presiden Joko Widodo. Di antaranya seperti ada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil pada Selasa sore kemarin datang untuk menemui panggilan dari Presiden Joko Widodo. Kemudian Menteri Perdagangan M. Lutfi juga hadir, serta juga kami melihat ada mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto yang juga merapat ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Joko Widodo. Selain itu juga ada sejumlah elit politik seperti Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang juga hadir pada Selasa sore kemarin, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang juga menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta. Namun dari tamu-tamu atau menteri-menteri atau elit politik yang hadir kemarin pada Selasa sore di Istana tidak ada yang menyebutkan membahas terkait dengan reshuffle kabinet. Namun mereka juga mengatakan bahwa panggilan ini merupakan panggilan yang mendadak seperti yang disampaikan oleh mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto kemarin yang menyebutkan bahwa ini mendadak begitu dipanggil oleh Presiden Joko Widodo, tapi tidak diketahui apa yang kemudian dibahas dalam pertemuan tersebut. Begitu pula juga dengan para ketua umum partai seperti Ketum Gerindra Prabowo dan juga Ketum PAN Zulkifli Hasan juga tidak menjelaskan maksud dan tujuan apa pemanggilan dirinya atau bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dan kami juga nanti masih akan menantikan terkait dengan apakah benar bahwa pada hari ini akan terjadi reshuffle kabinet. Dan situasi saat ini di Istana Kepresidenan Jakarta, Valencia, juga situasinya masih seperti biasanya, masih cenderung sepi. Juga kami melihat belum ada kegiatan persiapan atau menteri-menteri yang juga telah datang di Istana Kepresidenan pada pagi hari ini. Kita masih akan nantikan apakah pada siang hari nanti benar bahwa akan terjadi reshuffle kabinet. Valencia. Reza, ada informasi apa lagi terkait siapa saja menteri yang mungkin akan di-reshuffle atau ada rencana apakah ada menteri ataupun pejabat negara yang akan datang ke Istana Presiden pagi ini? Terkait hal tersebut juga ada informasi atau isu yang kuat beredar di kalangan wartawan Istana terkait dengan siapa sosok yang nantinya akan di-reshuffle. Setidaknya ada dua nama yang cukup menguat, yakni nama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan juga Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang kemungkinan atau isu yang berkembang ini juga dikatakan akan diganti oleh Presiden Joko Widodo. Karena dari dua kementerian ini kalau kita melihat beberapa track record dari kinerjanya sempat membuat Presiden Joko Widodo geram. Misalnya untuk di Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh M. Lutfi, juga ini terkait dengan kasus minyak goreng yang langka, kemudian juga dengan naiknya harga yang cukup tinggi sejak bulan Januari kemarin. Presiden Joko Widodo juga pernah menyinggung atau menyentil Mendak M. Lutfi terkait dengan kasus tersebut pada April lalu. Dikatakan bahwa Menteri Perdagangan tidak menjelaskan apapun kepada publik terkait dengan apa yang terjadi pada kasus minyak goreng, utamanya kelangkaan dan juga kenaikan harga, sehingga ini pun juga menjadi salah satu sinyal kuat kemungkinan akan adanya pergantian untuk posisi Menteri Perdagangan. Kemudian yang kedua adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang pada beberapa pertemuan kemarin, utamanya pada Juni kemarin ketika Presiden Joko Widodo
melakukan kunjungan kerja ke Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dia mengatakan bahwa masih lambatnya proses sertifikasi tanah, sehingga ini pun juga yang masih menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo, apalagi untuk waktu kepemimpinannya sudah akan segera habis, ini tinggal 2 tahun lagi. Untuk sementara demikian, Valencia. Baik, terima kasih Muhammad Resya untuk laporan Anda langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.